Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan pada hari ini kita bersama-sama boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Sungguh suatu kesempatan yang indah untuk kita datang kepadanya. Sebab saat kita datang kepadanya, hadirat Tuhan dinyatakan memulihkan hidup kita. Puji Tuhan, mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepadanya. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa, hari ini kembali kami bisa beribadah kepadamu, dan kami mau beribadah kepadamu dengan segenap hati kami, karena kami percaya kami sedang beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup, yang mengasihi kami, yang memperhatikan hidup kami, yang selalu ada menyatakan hadirat-Mu dimanapun kami berada. Oh Bapa, lawat kami semua dimanapun kami berada. Mari Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap hati kami, hidup kami, pulihkan kami, bangkitkan kami, sembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya dan siap beribadah katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Mari Bapak Saudara kita bersama-sama masuk hadirat Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk
menyembahmu, Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Kami menyembahmu, kami meninggikan Engkau, kami memuliakanmu, Yesus Tuhan, Raja kami, Tuhan kami. Kami mengangkat tangan meninggikanmu, kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya. Hosana, Hosana, bagimu pujian, bagimu hormat, bagimu kemuliaan selama-lamanya, selama-lamanya. Kau hadir bersama kami, menjamah kami, memulihkan hidup kami, menyembuhkan kami, membangkitkan kami. Glory, glory, haleluya. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah selamanya.
Terima kasih Bapa. Hadirat-Mu bersama dengan kami. Amin. Karena Engkau Tuhan Allah kami yang maha hadir. Terima kasih Bapa. Dan kami mau lebih lagi memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau dengan segenap hati kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, Amin. haleluya. Bapak saudara siap untuk memuji, menyembah Tuhan? Amin. Haleluya, mari kita memuji Dia dengan penuh sukacita, dengan penuh ekspresi bagi kemuliaan-Nya. Haleluya. Haleluya. Mari kita bernyanyi, menari, bertepuk tangan bagi kemuliaan-Nya. Bertepuk tangan, mengangkat tangan, melompat, yo, bersorak, hey, itulah caraku memuji Tuhan Yesus di hidupku, dengan segenap hati jiwaku, kekuatanku, itulah caraku memuji Tuhan Yesus di hidupku, dengan segenap hati jiwaku, dengan segenap kekuatanku, itulah caraku memuji Dia. Bertepuk tangan, mengangkat tangan, melompat, melompat, yo, bersorak, hey, itulah caraku memuji Tuhan Yesus di hidupku, dengan segenap hati jiwaku, dengan segenap kekuatanku, itulah caraku memuji Tuhan Yesus di hidupku, dengan segenap hati jiwaku, dengan segenap kekuatanku, itulah caraku memuji Tuhan Yesus di hidupku, dengan segenap hati jiwaku, dengan segenap kekuatanku, itulah caraku memuji Dia, itulah caraku memuji Dia, itulah caraku memuji Dia. Haleluya. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan lebih lagi. Sebab hanya Yesus yang layak disembah. Sebab hanya Yesus yang layak diagungkan. Kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Kami sungguh mencintai-Mu Tuhan. Inilah seruan hati kami Yesus. Mari bersama katakan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku Kan memuji-Mu,
Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, kami mencintaimu Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Shalom saudara, puji Tuhan hari ini kita kembali bersama-sama beribadah, masih secara online tapi kita tetap percaya bahwa ibadah kita di rumah pun kita dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, kita dapat merasakan pertolongan Tuhan senantiasa dalam hidup kita dan membuat kita tidak menjadi letih, lemah, lesu menghadapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan saya percaya ibadah online yang dilakukan dengan sungguh-sungguh di rumah saudara masing-masing juga akan mendatangkan berkat bagi kita semua. Hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang berkat Tuhan. Mari saudara kita membaca di dalam Mazmur 127 ayat 1-5. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda.
Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara, dari ayat yang kita baca hari ini, Mazmur 127, ayat 1 sampai 5, kita bisa melihat ayat tersebut menggambarkan ketergantungan mutlak kita manusia kepada Tuhan. Kita tidak akan berhasil jika tidak mengikut sertakan Tuhan di dalam rencana dan usaha manusia. Apa yang disebutkan di ayat-ayat yang kita baca tadi adalah usaha yang mendasar yang dikerjakan manusia. Membangun rumah, mengawal kota, itu tidak akan berhasil di pemandangan Tuhan tanpa menyertakan Tuhan di dalam rencana dan usaha kita. Saudara, hanya yang berasal dari Tuhan dan diberkati oleh Tuhanlah yang akan benar-benar berarti di dalam hidup kita, orang-orang percaya. Termasuk anak-anak yang lahir di keluarga kita. Tanpa melibatkan Tuhan, segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita usahakan, segala sesuatu yang sudah kita capai, kita raih, segala sesuatu yang kita ingin tuju, pelayanan kita sekalipun, pekerjaan kita, studi kita, anak-anak kita, itu yang nampaknya luar biasa sekalipun, bisa saja nanti akhirnya akan mendatangkan kegagalan atau kekecewaan. Ketika semua yang kita kerjakan, kita upayakan itu tidak melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Hanya yang diperkenan dan diberkati oleh Tuhanlah yang akan benar-benar berarti di dalam hidup kita. Saudara, mari kita sama-sama belajar. Kalau kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang bisa ada dalam hidup kita, yang kita alami, yang kita jalani, yang kita usahakan, yang kita dapatkan, itu semuanya karena berkat Tuhan, maka kita akan belajar mengenai berkat Tuhan. Secara sempit, kadang-kadang kita menggambarkan berkat Tuhan itu hanya berupa keuntungan material saja, atau keadaan di mana kita tidak mengalami penderitaan. Padahal saudara, berkat Tuhan tidak melulu berbicara tentang keuntungan material ataupun keadaan tanpa penderitaan. Berkat Tuhan juga berupa penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan adalah berkat Tuhan yang luar biasa yang membuat kita dapat melakukan pekerjaan kita sehingga berhasil. Saudara, kita melihat di dalam Alkitab, kita mengenal tentang Yusuf. Yusuf secara materi, secara keadaan yang dihadapi saat dia menjadi budak di tanah Mesir adalah sesuatu yang sangat tidak menguntungkan. Tetapi kita tahu, kita mengerti bahwa pada saat itu Yusuf betul-betul diberkati Tuhan. Apa buktinya saudara? Karena apa yang dikerjakan Yusuf semuanya berhasil. Ketika dia harus mengalami sesuatu yang jauh dari kehidupannya semula. Dia yang tadinya anak yang sangat dikasihi oleh ayahnya, keluarga yang kaya. Dia harus dikhianati oleh saudara-saudaranya, dibuang, dijadikan budak, dijual sebagai budak, dan dia harus pergi dari keluarganya, menjadi orang asing di negara yang sama sekali dia belum pernah ada, belum pernah ke sana. Tidak ada sanak saudara. Dia yang tadinya semua tersedia tiba-tiba harus menjadi budak. Itu bukan keadaan yang menguntungkan. Secara material pun dia tidak memiliki apa-apa ketika menjadi budak. Tetapi di dalam Kejadian 39 ayat 2 kita melihat bahwa apa yang dikerjakan Yusuf semuanya berhasil. Itu berkat Tuhan. Di dalam Kejadian 39 ayat 2 firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Kita melihat perjalanan Yusuf saudara. Dia tidak hanya menjadi budak, tetapi dia melakukan pekerjaannya
dan pekerjaan itu dibuat Tuhan berhasil. Ketika dia ada di rumah Potifar, dia dipercaya tuannya untuk menguasai seluruh isi rumahnya. Ketika dia harus difitnah kembali dan masuk penjara, dia menjadi orang yang dipercaya oleh kepala penjara. Dia mampu mengartikan mimpi dari teman sepenjaranya. Dan akhirnya dia diangkat menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Meskipun keadaannya tidak menguntungkan, berkat Tuhan ada di dalam hidup Yusuf. Dia yang tadinya harus mengalami banyak hal yang tidak menguntungkan, tetapi berkat Tuhan membuat pekerjaan yang dia kerjakan berhasil. Yang berikutnya saudara, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang berupa penyertaan Tuhan itu akan menghasilkan perlindungan dalam diri kita. Di dalam ayat yang ke-1 kita melihat, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, penyertaan Tuhan terjadi dalam diri kita seperti janji yang disampaikan di dalam Mazmur 127. Bahwa perlindungan Tuhan nyata dalam diri kita. Bukan sekedar keuntungan material atau keadaan tanpa penderitaan. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan menghasilkan perlindungan dalam diri kita. Kita melihat kejadian ketika Ishak harus pergi dari tanah yang dia tempati waktu itu, di mana dia tinggal waktu itu karena terjadi kelaparan. Tuhan menyuruh Ishak untuk pergi ke daerah Filistin. Dia tinggal ke Gerar, dia harus berjumpa dengan Abimelekh orang Filistin. Tapi janji Tuhan kepada Ishak adalah Tuhan akan menyertai dia sebagai orang asing di negeri orang. Dan kita melihat apa yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan Ishak. Ketika dia harus berbohong kepada Abimelekh, dia mengatakan Ribka bukan istrinya tetapi saudaranya. Lalu kemudian Abimelekh tahu bahwa sesungguhnya Ribka adalah istri Ishak dan bukan saudaranya. Abimelekh berkata kepada orang-orang Filistin, jangan ada satupun orang yang menyentuh Ishak dan keluarganya. Ketika ada orang yang menyentuhnya, maka mereka akan diberikan hukuman. Sambil berjalannya waktu ketika Ishak berusaha di negeri yang asing itu, firman Tuhan berkata dia menjadi kaya, semakin kaya dan sangat kaya. Sehingga orang-orang Filistin mulai cemburu kepadanya. Ketika dia kembali membuka sumur-sumur yang digali oleh Abraham, dia harus bertikai dengan orang-orang Filistin karena mereka menguasai sumur yang dia gali kembali. Berulang-ulang itu terjadi. Sampai akhirnya sumur yang terakhir yang dia buat tidak terjadi pertikaian dan Abimelekh datang kepadanya. Dia berkata, mari kita membuat perjanjian. Karena aku melihat Tuhan menyertai engkau. Saudara, Ishak yang tinggal di negeri asing, perlindungan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Apapun yang dia alami di negeri asing itu, perlindungan Tuhan nyata di dalam hidupnya. Tidak hanya ketika dia harus melalui proses yang tidak menyenangkan, berhadapan dengan orang asing. Dia harus dicemburui, dia harus disingkirkan dari tanah yang dia tempati. Dia harus tinggal di lembah Gerar. Karena kekayaan yang dicemburi, dia diusir Abimelekh dan dia harus tinggal di lembah Gerar. Dia harus membuka kembali sumur-sumur orang tuanya yang sudah dibangun oleh Abraham dan dia harus bertikai. Tapi semuanya dibalikan keadaannya oleh Tuhan. Abimelekh dan orang Filistin yang tadinya menyingkirkan dia akhirnya menjalin hubungan yang baik. Saudara, berkat Tuhan tidak harus selalu berupa materi ataupun keadaan yang tidak ada penderitaan. Tetapi berkat Tuhan berupa penyertaan Tuhan yang menghasilkan pekerjaan kita dibuat Tuhan berhasil. Yang menghasilkan perlindungan dan kuasa Tuhan yang bekerja sehingga mampu membalikan keadaan yang tidak menguntungkan sekalipun
menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi kita. Yang berikutnya, penyertaan Tuhan menghasilkan kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Saudara, tidak dapat kita ingkari bahwa menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam dunia ini, kita tidak dapat melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Ketika Tuhan menyertai hidup kita, penyertaan Tuhan itu membuat kita kuat, menghasilkan kuasa dan pertolongan, supaya kita bisa menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kita mampu bertumbuh di dalam segala kondisi yang kita hadapi. Kita mampu dapat mengenal Tuhan lebih lagi. Kita mampu hidup menurut kehendak Tuhan. Itu karena kekuatan, kuasa, dan pertolongan Tuhan. Kondisi yang kurang menguntungkan sekalipun yang kita alami tidak membuat kita surut, tidak membuat kita letih, lemah, tidak membuat kita menjauh dari Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, kekuatannya diberikan kepada kita, pertolongannya dikerjakan dalam hidup kita, sehingga menghasilkan kebaikan bagi kita semua. Kita membaca di dalam Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Hanya dengan penyertaan Tuhan, berkat Tuhanlah yang memampukan kita bisa berdiri sampai saat ini. Saudara, kalau kita membaca di ayat 1 dan 2, kita melihat ada jaminan yang Tuhan berikan ketika Tuhan dilibatkan dalam kehidupan kita. Ada perlindungan, ada keberhasilan. Di ayat kedua bahkan dikatakan, firman Tuhan berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tidak hanya perlindungan, tidak hanya keberhasilan, Tuhan pun menjamin kebutuhan kita. Tuhan menjanjikan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Saudara, mengapa kadang-kadang kita hanya berpikir bahwa berkat Tuhan hanya sekedar materi dan keadaan yang tidak mengalami penderitaan? Maka kita mulai berpikir bahwa segala sesuatu harus kita usahakan dengan kekuatan kita sendiri sampai kita menjadi berhasil. Apa yang menyebabkan itu? Sebab kita lebih fokus kepada apa yang kita mau, apa yang kita harapkan, apa yang harus kita usahakan. Kita melupakan bahwa di atas semuanya itu kita membutuhkan berkat Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan lebih dari apapun. Kita membutuhkan Tuhan secara mutlak. Tidak akan ada keberhasilan tanpa melibatkan Tuhan dalam setiap usaha dan rencana kita. Kita mudah mengabaikannya. Di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Saudara, mengapa seringkali kita melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri? Dan kita mulai berpikir bahwa apa yang kita capai, yang sudah kita raih, itu semua karena kita yang mengerjakan. Sebab kita mencoba, kita merasa mampu berdiri sendiri. Kita kadang lupa bahwa jauh di atas semuanya itu, Tuhanlah, berkat Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Berkat Tuhan pula lah yang membuat kita bisa bertahan sampai hari ini. Apapun yang sedang kita alami. Kita mudah berpikir bahwa ketika kita tidak
mengalami keuntungan materi atau penderitaan sedang kita alami, maka kita berpikir bahwa Tuhan tidak memberkati saya. Tuhan tidak ada bersama dengan saya. Padahal Mazmur 127 yang kita baca tadi ayat 1-5, Tuhan menyatakan dengan nyata, dengan gamblang, bahwa segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, itu semua karena Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi, itu ada Tuhan di dalamnya. Saudara, kalau kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang kita usahakan tidak akan pernah menjadi berguna, tidak akan pernah menjadi berarti dalam hidup kita tanpa melibatkan Tuhan, tanpa perkenan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan dalam hidup kita, maka menjadi bagian dalam diri kita, tanggung jawab yang kita kerjakan adalah mencari berkat Tuhan itu, mencari perkenan Tuhan itu, agar supaya segala usaha yang kita kerjakan tidak menjadi sia-sia atau mengecewakan di belakang harinya, tidak menjadi gagal dan sia-sia di akhirnya nanti. Apa yang bisa kita kerjakan, saudara, untuk mencari berkat Tuhan, supaya Tuhan berkenan, senang, sudi, setuju atas hidup kita yang kita kerjakan? Mari kita melihat di dalam Ibrani 12 ayat 2-3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bertahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa segala usaha kita akan menjadi sia-sia tanpa perkenanan Tuhan? Yang kita kerjakan adalah mencari perkenanan Tuhan itu, yaitu dengan memusatkan mata kita kepada Yesus. Tujuannya kembali kepada Tuhan Yesus. Mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman. Teladannya bagi kita itu yang menjadi bagian yang harus kita kerjakan. Saudara, percaya, mengasihi dan taat kepada Tuhan adalah bagian tanggung jawab kita. Tuhan sudah mengerjakan bagiannya, menyelamatkan kita, memberkati kita, menyertai kita. Bagian kita adalah percaya, mengasihi dan taat. Fokus kita kepada Tuhan Yesus saja. Tujuan hidup kita kepada Tuhan dan kita meneladani apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Percaya, mengasihi dan taat bagian tanggung jawab kita untuk mendapatkan perkenan, berkat dan bimbingan dari Tuhan. Termasuk di dalamnya untuk anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saudara, di ayat yang ketiga sampai kelima dari Mazmur 127 tadi, kita melihat bahwa Tuhan pun memberkati anak-anak kita. Anak-anak yang lahir dalam keluarga itu adalah anugerah Tuhan. Bukan karena hebatnya kita, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan memberikan itu sebagai jaminan kita di masa yang tua. Tuhan menyiapkan anak-anak itu menjadi jaminan kita di masa tua. Ketika kita mendapatkannya karena berkat Tuhan. Melibatkan Tuhan ketika kita membangun rumah. Mendapatkan anak. Melibatkan Tuhan di dalam mendidik anak kita. Tujuan Tuhan memberikan anak di dalam diri hidup kita adalah supaya ada jaminan di masa tua nanti. Anak-anak yang ada di dalam keluarga kita akan mampu melindungi, membela, menjaga orang tuanya ketika di masa tua. Tetapi hal itu akan menjadi sia-sia ketika kita tidak mencari perkenanan Tuhan. Artinya, kita tidak melibatkan Tuhan di dalam kita membangun rumah tangga kita, mendidik anak-anak kita. Tanpa melibatkan Tuhan, hal itu anak-anak kita pun akan bisa menjadi kemalangan bagi kita.
Akan sungguh lebih berarti hidup berkeluarga tanpa anak ketika akhirnya justru anak yang banyak menimbulkan masalah di dalam hidup kita di kemudian hari. Tuhan memberikan anak sebagai anugerah dalam hidup kita, tetapi itu menjadi kemalangan ketika kita tidak melibatkan Tuhan, tidak melakukan bagian kita di dalam mendidik anak-anak kita. Perintah Tuhan yang tidak diajarkan, perintah Tuhan yang tidak diterima dan tidak dikerjakan baik oleh orang tua maupun anak akan menjadi sesuatu yang tidak berarti meskipun Tuhan memberikan anugerah anak di dalam rumah tangga kita. Mari saudara berpusat kepada Tuhan Yesus sehingga kita dapat kuat, dapat sanggup menjalaninya, tidak menjadi lemah dan putus asa. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, perkenanan Tuhanlah yang membuat kita tidak lemah dan putus asa. Berkat Tuhanlah yang membuat kita mampu menghadapinya. Keberhasilan yang kita alami, anak-anak kita yang berhasil itu karena Tuhan, bukan karena hebat dan gagah kita. Ketika kita percaya, mengasihi dan taat kepada Tuhan, mata kita hanya terfokus kepada tujuan hidup kita yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan membuat segala sesuatunya berhasil, berarti dalam hidup kita. Yang berikutnya kita melihat di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama. Bahwa kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Hal yang kedua yang harus kita lakukan, tanggung jawab kita untuk mencari perkenanan dan berkat Tuhan. Agar supaya apa yang kita usahakan tidak menjadi sia-sia adalah menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Dosa adalah bagian yang sangat penting untuk kita tanggalkan dalam hidup kita. Hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita sudah dibebaskan dari semua ikatan belenggu dosa itu. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, kita masih harus berjuang saudara untuk melawan dosa dalam hidup kita. Tidak hanya sekedar melawan dosa sesungguhnya, tetapi juga mampu untuk melawan godaan kembali kepada dosa kita yang lama yang sudah kita tinggalkan. Saudara, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, kadang-kadang kita berpikir bahwa segala sesuatu itu terjadi karena apa yang kita kerjakan. Usaha kita, pekerjaan kita, keberhasilan kita, anak-anak kita, bahkan pelayanan kita, aktivitas rohani kita yang hebat itu, kadang-kadang kita berpikir bahwa itu akan menjamin kita tetap menjadi kuat, tidak akan jatuh. Karena aktivitas rohani kita yang luar biasa, mungkin kita berpikir gak akan ada dosa yang sanggup mengganggu hidup saya. Tetapi kita lupa saudara, kita kuat itu karena Tuhan, bukan karena kita sendiri. Saudara, di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 firman Tuhan mengingatkan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Tuhan mengingatkan kita untuk selalu waspada. Kehidupan kita, rohani kita yang kita rasa hebat itu belum tentu menjamin kita tidak jatuh kembali dalam dosa. Yang kita butuhkan adalah perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan, berjaga-jaga, waspada. Mengapa saudara? Sebab kita sudah mendapatkan contoh dari bangsa Israel yang menjadi peringatan bagi kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 11 dikatakan semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Alkitab yang kita baca, firman Tuhan yang kita baca,
akan menjadi bagian dari kita untuk tetap waspada, untuk tetap mengingat bahwa kita berdiri teguh bukan berarti kita tidak akan jatuh. Semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah meninggalkan beban dosa dan kebiasaan ikatan kita. Dengan cara apa? Mendekat, mencari Tuhan, percaya, mengasihi, mentaati. Itu bagian yang harus kita kerjakan. Semua usaha kita akan menjadi sia-sia tanpa Tuhan. Kita harus mengejar perkenanan, berkat dan bimbingan Tuhan. Kita tidak bisa sendiri. Kalau bukan Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Kalau bukan Tuhan, kita bukan apa-apa. Semua yang kita kerjakan akan berhasil dan berguna ketika kita mencari perkenanan Tuhan. Itu yang membuat kita berhasil. Jadi saudara, tanpa melibatkan Tuhan, kesimpulan, tanpa melibatkan Tuhan, apa yang kita usahakan akan sia-sia. Berkat Tuhan yang menjadikan hidup kita berarti. Bukan apa yang kita punya, bukan apa yang kita mampu, bukan apa yang kita usahakan. Berkat Tuhan tidak selalu berupa keuntungan materi atau tidak adanya penderitaan. Kadang terjadi dalam diri kita. Mungkin orang berkata kepada kita, kamu hebat ya sekarang seperti ini. Kamu hebat ya pekerjaanmu berhasil. Kamu hebat hidupmu sekarang seperti ini. Kamu hebat, anak-anakmu seperti ini, hebat. Anak-anakmu berhasil, luar biasa. Mungkin orang akan berkata, kamu luar biasa pelayanannya. Kamu luar biasa kehidupan rohaninya, nampak sungguh luar biasa. Lalu kita kadang berkata, tapi kamu kan nggak ngerti. Yang lalu-lalu itu saya harus mengalami ini. Saya harus begini pada waktu ini, saya harus begini. Saudara, kita menceritakan hal itu. Kadang dengan berpikir bahwa yang kita lalui itu karena kekuatan kita. Oh, saya bisa begini karena saya sudah begini, saya sudah mengalami ini. Kita lupa bahwa itu semua terjadi karena Tuhan. Kita mampu melewatinya bukan karena hebatnya kita, tapi karena pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi ketika kita diberi kesempatan untuk menikmati hal yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam diri kita, kebaikan, keberhasilan dan lain sebagainya, mari terus mengingat, kalau bukan Tuhan kita tidak bisa mendapatkannya. Itu semua karena berkat Tuhan. Dan kita harus mengerjakan tanggung jawab kita. Mencari Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Supaya kita tetap berhasil. Atau mungkin pada kesempatan ini kita mendapati hidup kita tetap masih ada dalam pergumulan. Segala sesuatu yang kita harapkan membaik tidak segera membaik. Sekian lamanya kita masih tetap bergumul, mengalami pergumulan. Lalu kita berpikir, Tuhan gak ada bersama dengan saya. Saudara, mari kita mengingat kembali bahwa berkat Tuhan tidak melulu masalah materi dan keadaan yang tanpa penderitaan. Kalau kita hari ini masih ada, kita bertahan dari setiap pergumulan kita, itu karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri. Tuhan memampukan kita, hingga hari ini kita masih bisa tetap mengikut Tuhan. Kita tetap ada, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kalau hari-hari yang lalu penuh pergumulan itu kita mampu lewati, itu karena Tuhan. Dan kita percaya ke depan hari-hari yang akan datang pun Tuhan beserta dengan kita. Kita akan mampu melewatinya. Bahkan kita akan mampu mengatasi pergumulan itu dan kita tahu segala sesuatu yang kita usahakan, kita jalani berhasil dan membuat hidup kita berarti dan berguna. Tidak menjadi sia-sia. Mari saudara, kita kerjakan bagian kita. Mencari perkenanan Tuhan.
tetaplah percaya kepadanya. Mari tetap hidup di dalam ketaatan dan meninggalkan segala dosa yang merintangi. Meninggalkan dosa yang merintangi adalah bagian yang kita kerjakan terus-menerus, tidak hanya dalam satu waktu saja. Sebab hidup kita masih ada di dalam dunia yang begitu banyak cobaan untuk membawa kita kembali kepada dosa. Kita membutuhkan Tuhan. Proses yang kita jalani akan membuat kita nantinya menjadi manusia yang rendah hati, yang kuat dan dewasa, dan mampu mengerti bahwa Tuhanlah yang mengatur dan menuntun hidup kita. Berkat Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Ada satu ayat yang sangat memotivasi saya, sangat mengena di dalam hati saya, mengingatkan saya selalu bagaimana proses yang dihadapi tidak harus membuat kita menjadi jumawa. Tidak membuat keberhasilan yang kita hadapi, tidak membuat kita menjadi lupa kepada siapa yang menghasilkannya. Kejadian 45 ayat 5, ini adalah perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf mampu mengatakan hal ini kepada saudara-saudaranya. Tidak ada sakit hati, tidak ada marah, tidak ada dendam, tidak ada keinginan untuk membalas. Sebab Yusuf tahu proses yang dia alami itu semuanya karena Tuhan. Rencana Tuhanlah yang membuat dia harus ada mendahului saudara-saudaranya di Mesir untuk memelihara kehidupan mereka. Bukan hal yang mudah, tapi bisa kita kerjakan. Yusuf menjadi contoh, salah satu contoh di dalam Alkitab yang membuat kita tahu bahwa segala sesuatu itu karena Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, memberkati, berkenan kepada kita, kita tidak akan berhasil. Semua usaha kita sia-sia. Di pemandangan manusia mungkin luar biasa, di hadapan Tuhan belum tentu. Bisa jadi apa yang kita banggakan saat ini akan mendatangkan kekecewaan di kemudian hari. Oleh sebab itu, mari saudara tetap mencari perkenan Tuhan. Percaya, taat, dan menanggalkan semua dosa beban di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami pelajari hari ini. Mengingatkan kepada kami bahwa karena Tuhan sajalah segala sesuatu boleh terjadi dalam hidup kami. Apakah itu keberhasilan, apakah itu pergumulan yang masih kami hadapi, proses hidup yang harus kami jalani. Setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, itu semua karena Tuhan ada di dalamnya. Yang akan membuat segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kepada kami, untuk kami senantiasa merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Untuk segala sesuatu yang berhasil kami lalui, kami boleh tetap mensyukurinya. Dan kami boleh melihat hal itu sebagai pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Dan ketika kami harus mengalami pergumulan, proses yang harus kami jalani dalam hidup kami sebagai anak Tuhan, maka kami boleh belajar untuk tetap tekun dan setia. Dengan sabar menanggung segala sesuatu sebab kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan menolong dan membimbing kami. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk kami boleh tetap senantiasa mencari perkenanan Tuhan. Kami boleh senantiasa taat, kami boleh senantiasa berjuang menanggalkan segala dosa dan beban yang merintangi hidup kami. Sehingga Tuhan berkenan atas hidup kami, memberkati kami, sehingga segala usaha yang kami kerjakan tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah online hari ini. Berkat Tuhan yang luar biasa turun menyertai kami. Penyertaan Tuhan ada dalam hidup kami. Keberhasilan, perlindungan, kuasa, pertolongan Tuhan sediakan bagi kami setiap hari. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur
kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini, kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyelesaikan ibadah kami hari ini. Kami percaya berkat Tuhan turun atas kami semua. Sukacita, damai sejahtera, penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Orang-orang yang percaya kepadamu, anak-anak Tuhan yang mengasihimu. Kau memberkati setiap saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah online ini di rumah mereka masing-masing. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang sedang mereka hadapi saat ini, kami percaya Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan biarlah kasih kemurahan Tuhan sajalah yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan mereka. Setiap jemaat-Mu yang mengasihi-Mu, yang senantiasa taat dan setia kepadamu, Tuhan akan membuat segala sesuatunya baik bagi kami. Apa yang kami kerjakan akan mendatangkan keberhasilan. Kami tekun dan sanggup menghadapinya sebab Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami yang Tuhan berikan hari demi hari. Kami percaya kami akan boleh semakin indah, semakin kuat menjadi dewasa di dalam Engkau, Tuhan yang mengasihi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.